Oke, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama saya Dewa Gede Tantara Tessa Putra tentunya. Nah, kembali lagi ke channel kakak di Taruna Indonesia TV. Kali ini kakak ingin membahas tentang request kalian, yaitu banyak yang request tentang Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, satu-satunya sekolah perhubungan yang belum berubah menjadi politeknik, yaitu inilah dia Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Jakarta. Nah, sebelum video ini dimulai, seperti biasa, jangan lupa untuk tetap subscribe channel ini agar selalu mengembangkan informasi-informasi terupdate tentang perguruan tinggi kedinasan tentunya. Jangan lupa untuk klik loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notif video-video terbaru dan info-info terupdate. Jangan sampai kalian tertinggal tentang info pendaftaran dari channel kita, karena kita akan selalu update dan selalu memberikan informasi kepada kalian tentunya. Nah, di sini kakak sudah mendapatkan informasi dari teman kakak sendiri, yaitu alumni dari STIP Jakarta. Kalian sudah lihat. Nah, jadi di sini ada syarat yang harus kalian penuhi dan sedikit berbeda untuk sekolah perhubungan lainnya, karena memang syaratnya lebih khusus ya di bagian pelayaran. Yang pertama tentu syarat dari cara pendaftaran. Nah, calon taruna-taruni ini hanya boleh mendaftar satu sekolah berstatus ikatan dinas di web SSC Dikdin. Oke, jadi hanya satu sekolah ikatan dinas. Kemudian calon taruna-taruni wajib melakukan pendaftaran secara online. Kalau tahun lalu portalnya di sscndikdin.bkn.go.id. Kemudian pendaftaran biasanya dimulai pada bulan April, awal April sampai dengan 30 April. Jadi 1 bulan lah untuk pendaftaran. Kemudian setelah kalian mendaftar dan membuat akun di portal SSCN, kalian harus mencetak bukti pendaftaran. Nanti ada menu tombol cetak bukti pendaftaran, kalian harus cetak dan kalian daftar lagi di webnya si pencatat khusus sekolah perhubungan. Nah, kemudian tata cara pendaftaran pencatar ini kakak kasih referensi tahun lalu ya. Yang pertama, calon taruna-taruni itu harus memilih satu. Kemudian yang kedua, buka web dari dikdin.bkn.go.id. Itu untuk web tahun lalu. Ini kakak kasih referensi aja, gambaran secara umum. Kalian daftar, kalian buat username serta password, dan itu harus kalian ingat. Dan sebelumnya jangan lupa kalian harus memiliki email aktif agar kalian selalu mendapatkan email balasan atau email verifikasi dari pihak admin. Kemudian, setelah kalian mendaftar dan membuat akun, kalian harus mencetak tanda bukti pendaftaran. Kemudian, setelah tanda bukti dicetak, kalian juga harus melakukan registrasi ulang khusus untuk sekolah perhubungan di sipencatar.depub.go.id dengan mengunggah foto berkas lamaran dan cetak bukti pertama. Kalian mendaftar di dikdin.bkn.go.id seperti itu. Kemudian untuk syarat dan bukan syarat ya, maksud kakak untuk berkas yang harus kalian upload nanti adalah, yang pertama adalah akte kelahiran dengan format file PDF maksimal ukuran 500 KB. Kemudian nanti kalian juga harus mengunggah pas foto terbaru berlatar belakang merah, menghadap ke depan dengan ukuran 4x6 dengan besaran minimal 300 KB dan maksimal 500 KB dengan format JPG. Jangan lupa kalian juga harus cantumkan KTP serta KK untuk yang berusia di atas 17 tahun. Bagi yang belum memiliki KTP, kalian bisa menggunakan surat keterangan telah melakukan rekaman. Dan surat keterangan ini harus resmi dari Dukcapil kalian di domisili kalian masing-masing. Dukcapil itu adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan harus sesuai dengan domisili kalian masing-masing. Kemudian scan KTP atau KK atau juga bukan atau ya, scan KTP, KK atau surat keterangan telah melakukan rekaman dalam bentuk PDF maksimal 500 KB. Nah, jadi tahun depan nih kalau nggak salah kakak dengar sih nggak PDF semua ya, tapi berbentuk JPEG. Nah, mungkin itu masih isu, nanti kalau udah resmi kakak akan informasikan kembali, oke? Kemudian setelah KTP KK,
kalian juga harus mengupload ijazah sekolah untuk lulusan 2019 ke bawah. Nah, bagaimana dengan lulusan 2020 yang sekarang? Kalian harus meminta surat keterangan sebagai peserta ujian nasional ke sekolah kalian masing-masing. Nah, jadi surat keterangan itu nanti dibuatkan oleh sekolah kalian masing-masing dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, contoh kepala sekolah atau sekretarisnya. Biasanya kalau nggak ada kepala sekolah ya wakilnya, nggak apa-apa mewakili. Tapi harus pejabat yang berwenang di lingkungan sekolah kalian. Itu pun juga di-scan dengan format PDF maksimal ukuran 500 KB. Dan yang bukan yang terakhir ya, masih ada lagi. Kemudian ada surat keterangan sebagai peserta ujian nasional. Udah kakak jelaskan ini bagi lulusan tahun 2020. Formatnya sama, di-scan dalam bentuk PDF dan maksimal 500 KB. Kemudian yang keenam, surat keterangan dari kepala sekolah atau pejabat berwenang yang menyatakan program kalian dan kompetensi kalian lulusan SMK. Nah, misal kalian SMK pelayaran, keahlian kalian apa, kalian bisa minta surat keterangan ke kepala sekolah kalian di SMK. Ini juga di-scan nanti dalam bentuk PDF maksimal 500 KB. Kemudian surat keterangan belum pernah menikah yang ditandatangani oleh lurah atau kepala desa. Nah, kakak ingatkan sekali lagi ya, untuk surat keterangan kelahiran, untuk surat keterangan belum menikah itu hanya boleh ditandatangani oleh lurah atau kepala desa. Jangan sampai ditandatangani oleh ketua RT, ketua RW, otomatis kalian akan gagal di bagian administrasi. Pastikan yang menandatangani adalah kepala lurah atau kepala desa, maksud kakak lurah ya. Ya, kalian tinggal ke kantor lurah atau kantor kepala desa, kalian minta surat keterangan, nanti akan dibuatkan. Itu sebentar kok, bilang aja mau mendaftar sekolah kedinasan gitu. Itu juga nanti di-scan dalam bentuk PDF dan berukuran 500 KB. Yang ke-8, surat pernyataan calon taruna-taruni bermaterai 6.000. Nanti surat ini ada formatnya, kalian bisa download di web si pencatar. Nah, jadi kalian tidak usah susah-susah buat surat keterangan pernyataan calon taruna-taruni, nanti kalian tinggal download, kalian tulis nama, tulis apa, nanti itu silahkan. Nanti juga kakak akan kasih tutorialnya, biar bener ya. Kemudian yang 9, tanda bukti pendaftaran 1 itu di-scan, yang dari awal kalian buat akun itu juga di-scan. Dan yang terakhir adalah nanti ada batas akhir untuk mengunggah berkas-berkas itu. Jadi jangan sampai kalian telat dan kalian gagal untuk mendaftar si pencatat. Aduh, jangan sampai seperti itu, oke? Kemudian untuk pendaftaran nih kakak kasih tahu, siapkan NIK atau nomor induk kependudukan dan data-data lainnya. Jangan lupa kalian pastikan email kalian itu aktif, karena nanti akan akan dikirim bentuk verifikasi, kirim pengumuman nanti seperti itu. Kemudian ada lagi yang ingin kakak sampaikan mengenai ini hanya persyaratan khusus ya. Jadi di sini ada himbauan ya. Himbauan yang paling penting adalah pendaftaran hanya di satu sekolah kedinasan. Calon peserta seleksi diberikan kesempatan melamar hanya di satu sekolah kedinasan pada satu periode pendaftaran. Jadi hanya satu hanya satu sekolah kedinasan untuk 1 tahun. Seleksi atau tes dilakukan secara nasional dengan menggunakan sistem CAT atau Computer Assist Test, dan tahap seleksi atau tes selanjutnya ditentukan oleh masing-masing instansi atau sekolah kedinasan. Nah, jadi setelah kalian lulus seleksi administrasi, awal tes kalian itu adalah CAT atau Computer Assist Test, yang soal-soalnya nanti akan dikeluarkan oleh BKN. Jadi kalian harus melewati CAT SKD dulu dengan passing grade yang mudah ditentukan. Nah, jadi itu penyampaian dari panitia, penyampaian khususnya. Ingat ya, hanya boleh 1 sekolah kedinasan. Boleh 2 sebenarnya, tapi hanya tertentu ya. Kakak udah pernah sampein gimana caranya kalian bisa mendaftar 2 sekolah selama 1 tahun, tapi
emang ada syaratnya dan tidak boleh sama-sama ikatan dinas. Memang ujung-ujungnya satu sih, tapi boleh dua. Nah pokoknya kalian tonton aja videonya di bawah, sudah pernah kakak jelasin. Mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan tentang Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Dan apabila kalian ingin request video, silakan apa ya, komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like-nya dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mengetahui ilmu tentang perguruan tinggi kedinasan. Dan jangan lupa untuk tetap subscribe, kita kembangkan bareng-bareng channel ini agar selalu memberikan info terupdate tentang perguruan tinggi kedinasan. And see you next time. Peace.